Shalom guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Oke, kalau mau dibikin pembukaan yang lebih rapi dan enak didengar, bisa jadi seperti ini. Shalom guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21. Mau sekalian aku buatkan isi renungannya juga biar nyambung? Ya, Oke, ini renungan singkatnya. Di Kejadian 50 ayat 19 sampai 21, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Jangan takut, sebab aku ini bukanlah Allah. Memang kamu mereka rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan, untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Dari ayat ini kita belajar bahwa rencana manusia kadang bisa jahat, tetapi Tuhan sanggup membalikkan semua itu menjadi berkat. Yusuf tidak menyimpan dendam, malah memilih untuk mengampuni dan menolong saudara-saudaranya. Ini mengajarkan kita supaya tidak terjebak dalam kepahitan, tapi melihat bahwa Tuhan selalu punya maksud baik di balik setiap peristiwa, bahkan yang menyakitkan sekalipun. Kalau mau, aku bisa bikin penutup dan ajakan yang pas biar cocok untuk konten channel kamu. Moksan gör det Sol? ya karena ini sangat penting sekali tentang pengampunan, bagaimana cerita Yusuf dulu yang dulu sempat dibuang bahkan dijual ke pedagang-pedagang ini apa namanya, lalu bekerja di rumah Potifar, digodai lalu difitnah sehingga masuk penjara, namun Tuhan menyertai sehingga Yusuf menjadi orang yang penting di tanah Mesir ini. Bahkan 2 kali Yusuf menafsirkan mimpi. Betul, dan itu bisa jadi bagian penutup yang kuat. Jadi begini kalau dirangkai, teman-teman, kisah Yusuf ini mengingatkan kita betapa pentingnya pengampunan. Yusuf pernah dibuang, dijual ke pedagang, bekerja di rumah Potifar, lalu digoda dan difitnah hingga masuk penjara. Tapi Tuhan selalu menyertai. Dari penjara, Yusuf diangkat menjadi orang penting di Mesir karena Tuhan memberinya hikmat untuk menafsirkan mimpi 2 kali. Dan puncaknya, Yusuf memilih mengampuni orang-orang yang pernah berbuat jahat padanya. Pesan ini jelas buat kita. Pengampunan membuka jalan bagi rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Mau aku bikin versi ini sekalian jadi skrip video yang mengalir dari pembukaan sampai penutup. Ilustrasi. Oke, untuk ilustrasinya bisa seperti ini. Bayangkan kita sedang naik perahu kecil di tengah danau, lalu tiba-tiba ada orang yang sengaja mengguncang perahu kita hingga kita hampir jatuh ke air. Rasanya pasti marah dan ingin membalas. Tapi lalu kita sadar kalau orang itu sebenarnya tidak bisa berenang, dan kalau kita dorong dia ke air, dia akan tenggelam. Kulen Soft, membalas pada laut. Yusuf memilih menolong meskipun ia punya kuasa untuk membalas. Sama seperti perahu itu, hidup kita akan lebih tenang kalau kita memilih mengampuni. Karena membalas hanya akan membuat kita ikut karam. Kalau mau, aku bisa sambungkan ilustrasi ini langsung dengan ayat Kejadian 50:19 itu biar nyatu dengan renungannya. Mau satu kan? Makna teologis dan relevansi bagi orang percaya masa kini. Oke, aku jelasin dengan bahasa yang tetap ringan tapi dalam. Makna teologis dari Kejadian 50 ayat 19 sampai 21 adalah bahwa Allah berdaulat penuh atas sejarah dan peristiwa hidup manusia. Bahkan tindakan jahat yang dilakukan manusia dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya yang penuh kasih. Pengampunan dalam kisah Yusuf bukan sekadar sikap baik hati, tapi respons iman yang lahir dari kesadaran bahwa Tuhanlah pengendali hidup. Relevansinya bagi orang percaya masa kini, kita diajak untuk melihat masalah, luka, atau perlakuan buruk dari orang lain melalui kacamata iman. Dunia sekarang penuh konflik,
persaingan, dan rasa sakit hati, tapi sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengampuni bukan karena orang itu layak, melainkan karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Dengan mengampuni, kita bukan hanya memulihkan hubungan, tapi juga membuka ruang bagi rencana Tuhan bekerja melalui hidup kita. Kalau aku bisa rangkai semua ini, pembukaan, renungan, ilustrasi, makna teologis, dan relevansi, jadi satu naskah utuh untuk konten channel kamu. Ya, mulai, guys. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, kisah Yusuf mengajarkan bahwa pengampunan adalah kunci untuk melihat rencana Tuhan digenapi. Yusuf tidak membiarkan kepahitan menguasai hatinya, tapi memilih untuk percaya bahwa Allah sanggup mengubah niat jahat manusia menjadi kebaikan. Penutupnya bisa seperti ini. Teman-teman, mungkin kita pernah disakiti atau dikhianati. Ingatlah, Tuhan mampu memakai setiap luka untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Mari belajar dari Yusuf untuk mengampuni, sebab di balik setiap peristiwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kalau mau, aku bisa langsung gabungkan semua bagian tadi jadi skrip video yang rapi dan mengalir dari awal sampai akhir. Oke guys, terima kasih udah menyimak video ini dari Oke, awal see you. sampai Nanti akhir. kalau mau, kita bisa langsung satukan semua. Jadi skrip siap pakai buat videonya. Oke guys, terima kasih udah menyimak video aku dari awal sampai akhir. Semoga renungan kali ini bisa menjadi berkat untuk kita semua, supaya kita belajar mengasihi dengan mengampuni orang yang bersalah terhadap kita semuanya. Dalam doa Bapa kami dikatakan bahwa ampunilah kami, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Bahkan Yesus berkata bahwa kita mengampuni saudara kita 70 kali 7 kali. Oke guys, kalau kalian merasa video-video di channel ini bermanfaat dan menjadi berkat, bisa share dan subscribe. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian tidak suka. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pelayanan channel Snack Rohani, sehingga channel Snack Rohani dapat membagikan renungan firman Tuhan kepada kita semuanya. Dan kalau kalian merasa tergerak untuk mendukung pelayanan channel ini, link ada di deskripsi. Dan juga mohon dukungan doa untuk membeli peralatan konten serta membuat studio untuk konten serta podcast. Dan terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau mau dibikin lebih mengalir dan rapi, bisa jadi seperti ini. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga renungan kali ini menjadi berkat bagi kita semua, mengingatkan kita untuk mengasihi dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dalam doa Bapa kami, kita diajarkan untuk mengampuni seperti kita juga diampuni. Bahkan Yesus berkata, kita harus mengampuni saudara kita 70 kali 7 kali. Kalau kalian merasa video-video di channel ini bermanfaat dan menjadi berkat, silakan share dan subscribe. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Terima kasih juga kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel Snack Rohani, sehingga channel ini dapat terus membagikan renungan firman Tuhan. Bagi yang tergerak untuk mendukung, link ada di deskripsi. Mohon juga dukungan doa untuk pembelian peralatan konten dan pembuatan studio untuk konten serta podcast. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Tuhan Yesus berkati. Kalau mau, aku bisa satukan ini dengan pembukaan, renungan, ilustrasi, makna teologis, dan kesimpulan tadi jadi satu naskah video lengkap. Sorry.